Oke, halo guys. Jadi ini akan jadi outlook untuk minggu ini dan minggu depan harusnya. Hari ini tanggal 8 Juni 2023. Nah, aku mau kasih lihat beberapa outlook yang di saham menurutku cukup menarik untuk kita bisa pertimbangin nih. Sebenarnya ini terserah kalian kalau mau memang sesuai dengan trading plan kalian boleh ikutan beli, tapi ini sebenarnya cuma buat jurnal aku sendiri aja. Jadi ini aku udah beli apa namanya si Telkom ini di harga berapa? Aku belinya tuh kemarin kalau nggak salah di harga 4.040 di mana area reject ini deh kalau nggak salah atau di sini aku rada lupa. Tujuannya kenapa? Karena aku ngeliat di sini nih ada rejection di apa namanya ada tiga alignment dari Fibonacci terus dia juga reject kan kalau kita lihat langsung ngebreak ke atas dan setelah sampai sini dia reject lagi kalau nggak salah berarti daerah sini. Nah dari sini aku beli targetnya kemana, ini di sini tuh ada gap guys, 4250 tuh ada gap, jadi kemungkinan besar dia akan ngejemput nih 4250 dulu, itu yang pertama. Karena kalau kita lihat nih dia reject juga di area gen ini, gen apa gen fan ya, di area 11. Nah, kemudian aku juga ngerasa ini cukup menarik nih kalau kita emang bisa nyampe 4390 gitu ya untuk ke arah 21-nya, 2/1 gen fan-nya sendiri. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini tuh bullish sama bearish gitu ya trennya. Nah, ini kalau kita lihat dari ini sendiri ya, titik terendahnya tuh kemarin di Desember 2022, which sebenarnya kalau kita lihat ini udah bisa diomongin sebagai apa potensi untuk uptrend atau reversal dari yang kemarin awalnya bearish ini. Nah, kalau kita lihat kan kenapa kok bisa udah dibilang apa namanya udah jadi bullish gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ini dia berhasil naik nih, berhasil naik. Emang dia nggak berani ngebreak ini kan waktu itu. Terus dia bikin nyiapin nyiapin inilah nyiapin army dulu di sini, kayak dia balik dulu ke belakang untuk nyiapin perang gitu ya. Terus baru dia ngebreak yang sininya udah di break nih, perang lagi sampai sini, perang lagi ini. Terus dia nggak berani ngebreak lagi, dia perang lagi ngebreak yang ini kan, dia nggak bisa apa, dia abis ngebreak yang di sini terus dia balik lagi nyiapin perangan selanjutnya gitulah ya. Terus dia perang lagi, berhasil ngebreak dari area ini yang bener-bener ngebreak ya, let's see, dari sini sampai sini nih. Dan dia akhirnya kembali lagi untuk kurang lebih ya nyari uh, pasukan dulu di sini, istirahat bentar untuk continuation ke atas harusnya. Tapi patut diperhatikan, kita harus ngecek nih areanya tuh di 4250 untuk pertama nih. 4250 tuh area yang menurutku cukup kita bisa coba cek gitu. Dimana ya ini apakah masih ada kekuatan yang cukup bagus di area 4250. Kalau emang masih cukup bagus kita bisa coba targetin di 4390. Cuma kalau aku sendiri kan aku udah beli dari 4040 gitu ya. Aku akan ngeliat nih kalau emang dia berhasil untuk ngebreak, aku akan stay. Tapi kalau emang dia kayaknya menunjukkan pelemahan gitu ya, aku mendingan trailing stop gitu. Jadi aku dengan untung yang aku udah punya, misalnya dia turun ya aku kena trailing stop gitu, cut profit, let's see. Terus kalau dia nggak turun ya berarti aku masih ngambil gitu anggapannya kan, jadi udah kayak nggak mungkin berada di posisi rugi lah gitu bisa dibilang. Terus kita coba lihat di BBRI. Nah BBRI itu kayaknya cukup menarik juga. Targetku tuh sebenarnya 5850. Nah di sini. Nah di area yang cukup menarik nih di sini. Nah tapi tuh aku cuma pingin ngasih tahu aja. Di sini tuh sebenarnya target aku pingin ngeliat nih. Kayaknya nggak akan kesampaian. Jadi di 6 ini bisa jadi ya 6.000 apa ya 6.000 di tanggal 20 itu menjadi titik turning pointnya mungkin. Jadi setelah apa namanya area ini misalnya naik lagi ya, let's see lah, ini kalau misalnya dia sampai benar-benar naik 5.800 berarti keren, maksudnya pas, oke lah. Berarti udah kena nih take profitnya. Cuma kalau emang belum, kayaknya di tanggal 20 ini aku akan coba ngambil sebagian dulu deh untuk profit gitu. Kenapa? Karena kalau sebenarnya ini tuh aku coba bikin research lah ya. Dia tuh selama periode cycle ini cycle-nya aku nggak akan kasih tahu apa dulu karena itu mungkin akan ada penjelasan lainnya. Cuma ada suatu apa ya namanya ya, keunikan gitu dimana dia tuh punya 46 bar pertama atau sekitar 6 ini nih, bentar aku ambil catatannya dulu.
Kalau dilihat ini tuh biasanya selalu continuation. Nah, tapi kalau di 66 hari sampai ya 68 atau 70 hari itu dia ada penurunan gitu ya, misalnya kayak gini gitu. Ya udah kita coba tunggu aja selama kurang lebih yang tadi aku bilang 48 hari 48 bar atau 66 hari sampai sampai inilah 71 gitu ya. 44 sampai 48 bar gitu. Baru kita beli. Contohnya kita coba cek nih. Ini aku yang udah coba cek selama tahun berapa nih? Dari 2000 berapa? 2003 kalau nggak salah. Oh, 2013, sorry. 2013 ini kalau kita lihat nih, ini kan bear. Terus dia emang turun terus. Terus, nah di sini kayak titik poinnya ini kan kalau kita beli di sini ya sebenarnya nggak cukup menarik sih, kita rugi di sini. Nggak apa-apa tapi menurutku masih oke lah karena baru sekali. Misalnya kita punya duit 5 juta deh, ya udah kita kan paling rugi berapa sih nih kalau dari sini ke sini, ya nggak, bahkan pun dia nggak ngebreak ke bawah loh. Ini dia ngebreak di sini nih, kita kena, kalau misalnya kena stop loss di sini mungkin ya sekitar berapa, 400 ya, 400 per lot ya, lumayan, cuma nggak yang menyiksa banget gitu loh. Terus kalau dari sini ini kan kita lihat emang ada turning point juga di sini, dari sell to buy reversal. Terus ini sampai 45 bar lah, jadi 44 sampai 48 bar bisa dibilang. Terus dia naik sampai titik tertingginya di mana? Di ini kalau kita lihat ini sebenarnya titik tertingginya tuh ngitungnya gimana? Dari cycle ini kita kali 0,75% atau 2/3. Bukan 2/3, 3/4, sorry. Nah, terus ini kita lihat juga nih, ini di sini kan titik terakhir gitu loh, ini baru turun lagi. Nih, titik terakhir turun lagi. Ini titik terendahnya nih kan, ini jadi titik terendah jadi titik tertinggi. Nah, itu pembedanya. Kalau dia turun gitu ya selama ini, ya udah berarti kita belinya kapan? Kemungkinan besar ya di sini gitu. Di pas uh, akhir 75%-nya. Ini contoh. Ini kan lumayan, kita udah dapat titik tertingginya juga, dapat duit. Ini pas ini titik terendah juga. Terus apa namanya, ini kita juga lihat nih titik tertinggi turun ke bawah, titik tertinggi daerah sini lah ya, udah lumayan. Terus turun ke bawah titik tertinggi, nah ini tapi ternyata naik lagi, nggak masalah sebenarnya kalau kita lihat nih. Kalau kita lihat yang di sini, ini titik terendahnya naik, jadi kayak kalau kita lihat tuh 75%-nya titik tertinggi lagi, turun, titik tertinggi lagi daerah sini, terus turun, titik terendah, terus naik, ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita udah beli di sini ya cukup menarik. Ini kan 66 hari ya, karena kita kondisi bearish banget ya ini. Tapi kita harus gabungin dengan price action ya. Cuma ini semacam apa namanya, research aja yang aku coba lakuin gitu ya selama 2013. Nah, jadi arahnya kemana? Kalau aku mikir sendiri arahnya sih ke 5.850, itu target utamanya. Nah, terus kalau kayak gitu, apa yang harus kita lakuin? Nah, kita tunggu. Kalau emang dia nggak bisa nyampe di dalam tanggal sekian gitu, tanggal 20 gitu, ya udah nggak masalah. Bukan berarti dia nggak akan nyampe gitu. Cuma di sini ya mungkin emang dia harus nyari nyari pasukan dulu, mungkin turun ke sini dulu. Ini kan cukup menarik nih area ini. Turun di area ini baru naik nih, mungkin dari situ. Jadi mungkin aku akan siap nih di angka 5.000, karena 5.050 sampai angka 5.000 itu kan merupakan angka psikologi menurutku. Jadi cukup menarik lah untuk kita coba beli banyak atau beli beberapa untuk masuk lagi sebenarnya. Jadi nggak apa-apa, aku akan coba take profit sebagian dulu kalau emang udah sampai di cycle selanjutnya. Jadi nanti akan coba aku bikin juga nih dari sini. Ini kita coba cek. Hopefully ini dapat ya di sini ya. Tapi kan kita harus ngelihat dari potensi ininya sendiri ya. Dari apa namanya, pergerakannya tuh nanti akhirnya jadinya kayak gimana. Di sini reversalnya kayak gimana. Nah, itu baru kita bisa mempredik the future anggapannya gitu. Terus aku mau coba ngecek lagi. Ada beberapa, sorry. Kita coba cek nih. Nah, di sini Antam
untung aku udah keluar. Cuma ini cukup menarik adalah ini tuh areanya kayak gini nih guys. Nah ini nggak tahu nih kita udah valid swing low swing high apa belum. Tapi ini yang coba harus kita pahamin dulu. Kalau kita mau baik gimana? Nunggu naik, nunggu ngebreak. Aku sih ngelihatnya kayak gitu. Ini aku nggak ngambil karena konteksnya grafiknya aku kurang suka. Coba aku mau coba cari yang lain. Ini juga kurang menarik. Tapi ini bisa sih karena kalau emang mau coba ya, cuma ini harus menurutku sih harus lebih hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena kalau kita lihat nih, ini kan bukan dari sini, lihatnya dari sini deh. Kita coba nggak usah pakai ini deh, biar nggak ngeganggu. Ini kan kayak gini ya grafiknya, turun terus. Nah baru dari sini dia berusaha untuk stay, berusaha untuk memberikan perlawanan lah bisa dibilang. Nah dari sini kalau kayak gitu bisa ngapain? Ya udah, ini kan bisa jadi nih potensi double bottom kan. Kalau mau spekulatif buy boleh dari area sini. Tapi ini ya pasang risk rewardnya juga harus yang benar gitu. Misalnya ya udah 150 dan target lu kemana? Sini kah atau sini? Atau sini gitu. Ya itu kan yang kalian juga bisa coba cek. Cuma kalau aku sendiri aku akan coba tes. Ini buat testing aja ya. Ini kita akan coba latihan prediksi juga. Aku juga nggak terlalu nyaman sebenarnya, cuma nggak apa-apa kita coba pakai ini. Tujuannya aku nanti besok akan coba beli satu lot dulu nih. Tujuannya kalau udah beli satu lot nanti aku pengen tahu dia emang bisa health apa enggak. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Target utama kan pasti ke area sini dulu ngetes. Menurutku di situ. Atau sini juga menarik nih angka 1000. Kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu. Cuma kalau angka 1000 berarti otomatis stop lossku harus di mana? Sini nih. Bisa nggak? Nah, itu yang coba nanti kita coba cek aja. Oke. Terus tapi ini kemungkinan besar aku cuma akan testing dulu. Maksudnya tes ombak aja. Jadi mungkin lotnya kecil. Coba aku mau lihat yang lain. Kurang menarik. Kurang menarik juga. Walaupun sebenarnya ini kalau mau dibikin reversal bisa jadi nih, coba kita lihat ya. Masih belum sih, aku nggak ngerasa cukup menarik. Ya nggak merasa cukup menarikan di sini nih, areanya lebih bagus. Ini di sini kan udah ngebreak sini juga, paling itu bisa aja turun ke bawah lagi. Terus apa lagi? Aku penasaran sama nah, kurang menarik ya guys. Kayaknya sih kurang menarik nih di emang bulan ini kayaknya dah. Saham-saham kayak nggak terlalu tertarik ke saham-saham ini sih. Coba kita cek Goto deh yang cukup banyak kemarin dibeli sama orang ya. Okay. Ini sebenarnya kalau kita lihat bisa nggak kita coba tradingkan ini gitu ya. Ini kalau kita mau cek sebenarnya aku nggak tertarik banget, tapi ya kalau mau dicoba ya kenapa enggak kalian sendiri. Cuman ya buat latihan aja. Higher. Ini apa starting point higher. Walaupun ya iya kita tahu lah di sini ngebreak, iya betul. Ini kan berarti lower dong. Nah, bener nggak salah. Cuma kalau aku ngelihatnya kan dari sininya ke sini nih masih berhasil untuk ngebreak, masih berhasil untuk hold itu. Dimana ya udah nih berapa persen kalau kita lihat coba tes. Ya sekitar 786. Ini berapa persen? Oh ini kacau bro. Grafiknya spiking gede banget ya.
langsung target selanjutnya 147 akan dites lagi, harusnya dites lagi sih kalau menurutku, harusnya dites lagi. Cuma balik lagi ini kan sahamnya menurutku ya kita harus lihat laporan keuangannya dulu dan lain sebagainya. Ini kan hype ya, berdasarkan hype kalau aku bilang, jadi harus lebih hati-hati aja kalau ini. Oke, paling itu dulu aja guys untuk yang bisa aku coba bagi. Kalau emang tertarik juga boleh beli atau coba spekulasi aja. Tapi ini balik lagi, ini juga cuma jurnal yang aku bikin aja. Jadi bisa salah dan bisa benar. Nah, tergantung kalian mau play outnya seperti apa. Pastiin kalian juga punya metodologi atau pemikiran analisisnya yang cukup oke lah untuk sebelum masuk trade dengan asal ngambil posisi itu kurang lebih. Oke, thank you guys. Bye bye.